الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji ilmu-ilmu syariat yang diambil dari sumber Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah sampai di kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah untuk mengetahui tentang kesyirikan. Yang mana muallif Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam matanya beliau menyatakan Al-Qa'idatu Tsalitsatu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sekelompok manusia yang berbeda-beda di dalam peribadatannya mereka. Di antara mereka ada orang yang beribadah kepada para malaikat. Di antara mereka ada orang yang beribadah kepada anbiya, para nabi. Di antara mereka juga ada orang yang beribadah kepada orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-ahjar wal ashjar. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang beribadah, yaitu menyembah kepada bebatuan, kepada pepohonan. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang beribadah, menyembah kepada matahari serta bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yufarriq bainahum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membedakan di antara mereka. Sama saja, baik itu beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, orang saleh, bebatuan atau pepohonan, semuanya adalah termasuk dari jenis-jenis kesyirikan. Dan kemarin sudah kita singgung berkaitan dengan dalil yang terakhir kita baca, itu dalil yang berkaitan bahwasanya di sana itu ada orang yang beribadah kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mana mereka katakan hal itu sebagai tawassul. Tapi ternyata makna tawassul yang mereka paparkan itu adalah makna yang batil. Tawassul ini maknanya adalah at-ta'atu wal qurb. Tawassul itu maknanya adalah ketaatan dan juga bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Ini makna yang betul. Kemudian secara syariat adalah asy-syai'ul ladzi yuwassilu ila al-maqsud. Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada apa yang dimaksud, apa yang ditujukan, kepada tujuannya. Inilah tawassul. Nah,
Falladhi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi huwal wasilatu ila Allah. Maka sesuatu yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dan juga jannahnya, maka itu yang dinamakan dengan tawassul. Ini yang dinamakan dengan wasilah ila Allah. Nah, ini wasilah yang disyariatkan. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Dari hal ini kita tahu bahwasanya di sana para ulama membagi tawassul itu menjadi dua macam. Yaitu yang pertama adalah tawassul yang masyru', dan yang kedua adalah tawassul yang mamnu'. Pertama tawassul yang disyariatkan, dan yang kedua adalah tawassul yang dilarang. Karena sebagian orang-orang yang menyimpang, sebagian orang-orang yang pendusta, yang mana mereka berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya, mengatasnamakan agama, mereka menyatakan bahwasanya wasilah ini adalah an taj'ala bainaka wa bainallahi wasithah min al-awliya was-salihin wal amwal. Mereka katakan wasilah itu adalah menjadikan di antara engkau dan di antara Allah itu ada perantara dari kalangan para nabi, para wali atau orang saleh yang telah meninggal. Ini tentunya makna tawassul, tapi tawassul yang batil, tawassul yang mamnu, tawassul yang dilarang. Ya. Tawassul yang disyariatkan ini ada beberapa contoh, ada beberapa pembagian. Sebagai contoh, yang pertama tawassul yang pertama yaitu tawassul dengan keimanan. Ini diperbolehkan. Tawassul dengan keimanan. Ini tawassul yang diperbolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu menyebutkan tentang doanya orang-orang yang beriman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan. An aminu, agar supaya kalian beriman. Fa amanna, maka kita pun beriman. Dengan keimanannya ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul dengan keimanan. Ini diperbolehkan, enggak masalah. Nah, yaitu menjadikan perantaraan keimanan yang sebagai perantara untuk bisa menyampaikan doanya, menyampaikan maksudnya, menyampaikan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawassul yang kedua, yakni at-tawassulu bit-tauhid. Yaitu bertawassul dengan tauhid. Bertawassul dengan tauhid. Ini juga boleh. Sebagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau berada di perut ikan. Ketika beliau ditelan oleh ikan, maka beliau berdoa dengan menggunakan tauhid. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Yunus alaihissalam, "Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka Nabi Yusuf pun menyeru di dalam kegelapan perut ikan. Dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan dalamnya lautan. Beliau menyeru, "La ilaha illa anta," dengan menggunakan tauhid. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Ini tawassul dengan menggunakan tauhid. Maka Allah pun selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kegelapan perut ikan dan juga dari kegelapan dalamnya lautan. Ini diperbolehkan, enggak masalah. Seorang berdoa dengan menyebutkan tauhid. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan tawassul ya tawassul bi asma'illahi. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, asmaul husna. Ketika kita berdoa kepada Allah meminta rezeki, kita sebutkan nama Allah, ya Razzaq, urzuqna, wahai Zat yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Ketika kita meminta petunjuk, sebutkan nama Allah Al-Hadi atau yang lainnya. Ini diperbolehkan tawassul yang menjadikan asma Allah Al-Husna sebagai perantara di dalam doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Jelas di sini. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan. Fad'uhu biha, maka berdoa kalian dengannya, dengan menyebut asmaul husna tadi. Maka di sini ayat ini sangat jelas membolehkan kepada kita bahwasanya kita boleh bertawassul, boleh menjadikan perantara dengan menyebut asmaul husna
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini tawassul jenis yang ketiga yang diperbolehkan, yang masyru', yaitu yang disyariatkan. Tawassul yang keempat yang diperbolehkan masih yaitu at-tawassulu bi sifatillah, yaitu bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Rasul berdoa dengan menyebutkan salah satu dari sifat-sifat Allah, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha terus mengatur. Ya. Bi rahmatik astaghits, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Di sini disebutkan juga tentang sifat Allah, itu Allah memberikan rahmat. Dengan rahmatmu aku meminta tolong, beristighatsah. Nah, ini doanya Rasul SAW yang diajarkan kepada kita. Maka di sini menunjukkan bolehnya kita bertawassul dengan menyebutkan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima sekarang, tawassul yang disyariatkan itu diantaranya adalah tawassul dengan ya bil a'mal salihati. Tawassul dengan menggunakan amalan saleh. Tawassul dengan menggunakan amalan saleh. Kemudian yang keenam adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini dua tawassul ini adalah tawassul yang diperbolehkan, yaitu bertawassul kepada Allah dengan cara mempergunakan amalan saleh yang pernah dilakukan, ataukah dengan cara yang menyebutkan perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah yang pernah dia tinggalkan. Hal ini pernah dilakukan oleh beberapa orang dari kalangan Bani Israel yang Rasul sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Yakni ada 3 orang yang dahulu itu bermalam di sebuah gua. Kemudian jatuhlah batu yang besar dari atas gunung kemudian menutup pintu gua, sehingga mereka seluruhnya tidak bisa keluar. 3 orang tidak bisa keluar. Kemudian di antara mereka berdoa dengan menyebutkan amalan saleh yang pernah dia lakukan, yaitu ketika orang ini dahulu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia sebutkan, ya Allah, saya dulu punya orang tua yang telah lanjut usia, dan aku selalu berbakti kepadanya. Maka jadikanlah amalan ini sebagai sarana untuk bisa engkau menolong aku. Ini cara makna demikian. Maka ternyata itu terbuka sedikit. Ini tawassulnya orang ini dengan menggunakan amalan saleh. Kemudian di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Allah, dahulu aku punya saudara sepupu yang aku sangat mencintainya, yang mana ketika itu dia sudah menyerahkan dirinya kepadaku. Karena dalam keadaan terpaksa dia menyerahkan dirinya kepadaku. Tapi ketika aku mau melakukan sesuatu dengan dia, maka dia mengingatkan kepadaku bahwasanya tidaklah boleh melakukan sesuatu itu yang tanpa haknya. Maka kemudian aku tinggalkan itu semuanya. Ini tawassul dengan meninggalkan sesuatu maksiat, dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang ada dalam gua tersebut. Ini bertawassul dengan meninggalkan amalan saleh. Demikian pula bertawassul juga boleh, yaitu yang ke-7 ya. Bertawassul dengan cara, ini termasuk amalan saleh sebenarnya, cuma di sini dalam hadis tersebut disebutkan secara rinci, yaitu dengan cara menunaikan hak-hak orang yang di bawah tanggungannya. Ini cerita orang yang ketiga tadi yang terperangkap dalam gua. Yang pertama tadi bertawassul dengan perbuatan dia berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang kedua bertawassul yakni dengan perbuatan dia meninggalkan perbuatan zina, perbuatan maksiat. Dan orang yang ketiga bertawassul kepada Allah, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, yaitu kepada para pekerja. Ketika orang ini punya satu orang pekerja yang belum diberikan haknya, kemudian dia pergi. Kemudian ternyata orang ini bayarnya tadi dia kembangkan, kemudian sampai orang ini datang kembali setelah bayarnya tadi berkembang, diambil seluruhnya. Maka ternyata orang ini dijadikan sebagai tawassul, bentuk amalan ini sebagai tawassul, maka Allah pun selamatkan 3 orang tadi. Maka di sini menunjukkan bolehnya bertawassul dengan menggunakan amalan saleh. Apakah bertawassul dengan cara meninggalkan kemaksiatan, apakah bertawassul dengan
yang ada di bawah tanggungan kita. Nah, kemudian terakhir, tawasul yang jenis yang ke-8 yang diperbolehkan, yang masyhur, yang disyariatkan, yakni at-tawassulu bi talabi du'a min al-anbiya'i was-salihin al-ahya. Bolehnya bertawassul dengan cara meminta doa kepada orang-orang saleh. Kalau Nabi sudah tak mungkin lagi. Orang-orang saleh yang masih hidup. Ya. Ketika para nabi mungkin masih hidup, boleh saja datang kepada Nabi kemudian meminta doa kepada dia. Ini dengan catatan ketika masih hidup. Sementara sekarang tidak mungkin lagi. Sekarang tidak mungkin karena para nabi sudah meninggal. Dan nabi yang terakhir dari kita Muhammad SAW telah meninggal. Ya. Maka di sini boleh seseorang bertawassul untuk meminta doa kepada orang-orang saleh. Datang ke rumahnya, ya, orang yang kepada para ulama datang ke rumahnya kemudian meminta doa. Wahai syekh, wahai ustaz, wahai kiai, ya, ataukah yang lainnya, tolong doakan saya supaya saya itu ya mendapatkan petunjuk. Ini enggak masalah, boleh. Tapi dengan catatan ketika mereka masih hidup dan mereka mungkin saja untuk berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, maka hal ini menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tidak pernah satupun di antara mereka yang datang ke kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta doa. Tidak ada satupun. Sementara mereka sahabat adalah orang yang paling tahu, paling berilmu dengan ilmu agama Islam ini. Maka di sini tentunya ketika sudah meninggal, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk meminta doa kepada mereka. Tapi bolehnya bertawassul dengan menggunakan doanya orang-orang soleh adalah orang-orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepada mereka meminta doa, meminta didoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita. Ini 8 macam tauhid atau 8 macam tawassul yang disyariatkan. Kemudian tawassul yang mamnu, tawassul yang terlarang. Ini para ulama menjelaskan ada beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama adalah at-tawassulu bil amwat. Bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Datang ke makamnya ya orang soleh, baik itu kiai, baik itu wali, apakah yang lainnya, meminta doa di sana. Baik itu Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Syekh Badawi, apakah Syekh yang lainnya, apakah sunan ini, sunan itu, ya wali ini, wali itu. Ini datang ke sana untuk meminta doa, tentu ini perbuatan yang terlarang dalam agama Islam. Ya, terlarang. Kenapa demikian? Karena ya, sama saja orang yang seperti ini dia berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Meskipun dia berdoanya kepada Allah. Meskipun dia berdoanya kepada Allah, tapi melalui perantara orang yang sudah meninggal dunia, maka ini sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Yang pertama yang terlarang. Ini memang bentuk tawassul, cuma tawassul yang al-mamnu, yaitu yang terlarang. Kemudian yang kedua adalah at-tawassul bi jahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan jah, dengan kedudukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebagian kaum muslimin masih ada yang bertawassul dengan menggunakan apa namanya? kedudukan jahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh syair yang sering kita dengar. Senandung syair yang sering kita dengar, ternyata di sana terdapat padanya unsur kesyirikan. Sebagai contoh, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah. Dengar ya? Wahai zat yang memiliki jah, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentunya terdapat padanya salah satu unsur dari unsur kesyirikan. Karena bertawassul dengan jahnya Rasul, karena Rasul SAW sudah meninggal dunia. Ya. Maka di sini tentunya banyak sekali di sana syair-syair yang disenandung oleh kaum muslimin, ternyata banyak sekali terdapat padanya unsur-unsur kesyirikan. Syair tidak masalah, selama itu terbebaskan dari kesyirikan tidak masalah dibaca, tidak masalah dibunyikan. Tapi kalau di sana ada padanya kesyirikan, tentu kita harus berhati-hati. Sebagai contoh juga, bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, yaitu Ahlul Badr. Kita kenal salawatnya dengan salawat Badar. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Dan kita bertawassul dengan setiap mujahid. Ya. Kemudian selanjutnya bi ahlil badri ya Allah. Ini kan tawassul dengan ahli Badar, padahal mereka sudah meninggal dunia. Makanya suatu
Kita harus teliti, dalam hal ini kita cermat. Mana syair yang terdapat padanya kebaikan, mana syair yang terdapat padanya unsur-unsur kesyirikan. Hati-hati, karena jangan sampai kita menginginkan memuji Rasul SAW, ternyata bahkan sebaliknya. Kita menjatuhkan Rasul SAW dan kita menjatuhkan diri kita sendiri. Kita menjatuhkan diri kita sendiri karena kita telah menjerumuskan diri kita ke dalam lumpur kesyirikan. Yang mana syirik ini sudah kita pernah jelaskan, dosa yang tidak akan terampuni ketika pelakunya meninggal dalam keadaan masih melakukan kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, masih ada kemungkinan Allah itu mengampuninya, kecuali satu ini, yaitu dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka atau law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat banyak, Allah masih ada mungkin untuk mengampuninya. Tapi dengan syarat satu, ya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datangkan kepada engkau ampunan sepenuh bumi itu juga. Nah, demikian. Padahal Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, tapi ternyata ketika orang meninggal dalam keadaan syirik, ya, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya di sana tidak ada harapan lagi Allah akan berikan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan secara nas, ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana sudah berlalu bagi kita hadis berkaitan dengan tasdid dalam kitab yang sudah pernah berlalu dan kita yaitu Arba'in kitab la ilaha illallah. Di sana disebutkan hadis yang berkaitan dengan orang yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa dosa, yakni banyaknya itu catatannya saja sudah sebanyak 99 gulungan. Catatannya saja. Setiap gulungan kalau dihamparkan itu sejauh mata memandang, ini catatan dosanya. Ya. Tapi ternyata karena Allah Maha Pengampun, dia mati cuma dibawa dosa tapi dia tidak membawa dosa syirik. Ternyata Allah datangkan satu kartu, satu catatan, yaitu yang terdapat padanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ternyata satu kartu ini, satu catatan ini bisa menggugurkan, bisa menghapuskan 99 catatan kejelekan. Ini Maha Pengampun Allah. Ya. Tentunya dengan satu syarat, ketika mereka bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk peribadatan apapun. Di sana ada kemudian Allah masih mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ini pentingnya tauhid. Karena tauhid itu betul-betul, ya, salah satu syarat diterimanya seluruh amalan. Tapi dengan tanpa tauhid, amalan seorang akan sia-sia. Didatangkan amalnya tersebut, Allah katakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami datangkan amalan yang pernah mereka dahulu lakukan, dan kami jadikan haba'an manthura, sebagaimana debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan sebanyak apapun. Ya, karena apa? Itu karena mereka telah berbuat syirik. Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugurlah, akan hapuslah apa yang dahulu pernah mereka lakukan. Jangankan kita orang biasa, Nabi saja ketika berbuat syirik, Allah katakan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, la in asyrakta, jikalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, akan gugurlah, akan hapuslah, akan sirnalah apa yang pernah engkau amalkan. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang sangat merugi. Ini bahaya syirik. Maka tentunya kalau di sana ada tawassul yang terdapat padanya unsur kesyirikan, baik itu dengan orang yang telah meninggal dunia, tawassul dengan jahnya Rasul, ya, atau yang lainnya, maka ini tentunya kita harus tinggalkan. Ya. Kemudian selanjutnya, yakni yang ketiga, tawassul yang mamnu tadi, yaitu at-tawassulu bi talabi du'a'i minar rasuli ba'da mautihi. Nah, tawassul dengan meminta doa kepada Rasul setelah meninggalnya beliau. Ini sama dengan yang pertama tadi sebenarnya, cuma lebih dirinci lagi, yaitu tawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia.
itu Ahlul Badr, baik itu setiap mujahid yang di jalan Allah yang telah meninggal dunia, tidak boleh kita bertawasul dengannya. Kalau dengan bismillah nggak masalah. Ya, tawasul dengan bismillah, ini betul, tidak kita mungkin. Kita bertawasul dengan bismillahirrahmanirrahim, saya mau melakukan amalan. Tidak masalah. Nah, tapi ketika seorang bertawasul dengan jahnya Rasul, gebetannya Rasul, bertawasul dengan Ahlul Badr, bertawasul dengan setiap mujahid di jalan Allah, ini tentunya seluruhnya adalah perbuatan yang terlarang dan mengisi ajaran Islam yang sempurna ini. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di kaidah yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ke-14. Silakan buka halaman yang ke-29. Nah, wa dalilul ahjari wal ashjari qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada ahjar, kepada bebatuan, wal ashjar, dan juga pepohonan dibentuk dari syajar, ashjar. Nah, hajar, ahjar, ini bentuk jamaknya. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Di sini ada dua bacaan. Afara'aitumul Lata, ataukah boleh dibaca afara'aitumul Latta wal Uzza? Ya, ini kan ada dua bacaan. Boleh kita baca afara'aitumul Lata wal Uzza, ataukah afara'aitumul Latta wal Uzza. Ini kita akan jelaskan apa artinya. Nah, wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana pendapat kalian tentang Al-Lata, Al-Uzza, serta Al-Manat sebagai sesembahan yang ketiga? Nah, Surat An-Najm ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20. Nah, berkata Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah telah menyatakan wa dalil al-ahjar wal ashjar, maksudnya adalah fi hadhihi al-ayati dalilun anna hunaka man ya'budu al-ahjar wal ashjar min al-musyrikin. Nah, di ayat ini terdapat padanya dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah menyembah kepada ahjar, kepada bebatuan, wal ashjar, kepada pepohonan dari kalangan kaum musyrikin. Nah, faqaluhu, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitum, hadza istifham inkar. Hada istifhamul inkar. Nah, afara'aitum di sini pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Nah, akhbiruni, maksudnya adalah kabarkanlah kepada aku, ya. Ini min istifhamil inkari wa taubih. Ini termasuk di antara istifham, pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari, dan juga pertanyaan yang sifatnya itu untuk pencelaan, untuk penjelekan. Taubih, untuk mencela, untuk menjelekkan. Ini afara'aitum, maksudnya afara'aitum. Kemudian Al-Lata bitafhid ta, dengan meringkankan ta, maksudnya meringkankan maksudnya dengan tanpa tasydid. Nah, ini ismu sanamin fi Taif, ini nama suatu berhala yang ada di kota Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin, dan itu merupakan suatu ungkapan tentang sakhrah, batu yang besar yang terukir, batu besar yang diukir. 'Alaiha baitun mabniyun wa 'alaiha satair. Di atas batu tersebut ada sebuah rumah yang dibangun, dan rumah ini ada padanya tabirnya, ada bajunya. Rumah itu diberi baju, diberi tabir, ya, diberi apa namanya, sebagaimana Ka'bah ada bajunya, ya. Nah, ada selimutnya. Nah, yubahi al-Ka'bah, yang mana Lata ini menandingi Ka'bah. Nah, wa haulahu sahah, dan sekitarnya itu ada halaman. Ada di Ka'bah juga ada halamannya, kan. Sekitarnya ada halaman, wa indahu sadah, dan di sisinya ada juru kuncinya. Nah, kanu ya'budunaha min dunillah, dahulu mereka penduduk Taif itu, ya, mereka itu menyembah Lata tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya li Thaqif, ya, wal aham min al-qabaili yufakhiruna biha. Dan Lata ini adalah sesembahan atau apa namanya, berhala bagi penduduk kota Thaqif. Penduduk kota Thaqif, dan juga kabilah-kabilah yang penting dari penduduk kota tersebut. Nah, yufakhiruna biha, dan mereka berbangga, mereka merasa bangga dengan memiliki Lata tadi. Nah, ini bacaan yang
batu yang terpahat, sebuah batu yang terukir. Nah, yang di atasnya ada sebuah rumah, ada bangunan, dan bangunan itu diberikan baju, diberikan tabir. Nah, wa quri'a afara'aitumul latta bitashbihit ta. Dan boleh juga dibaca dengan afara'aitumul latta dengan mentasydidkan ta. Ini ismu fa'il min latta yaluttu. Ini bentuk isim fa'il dari latta yaluttu. Nah, wa huwa rajulun salihun kana yaluttu as-sawiq wa yut'amuhu lil hujjaji. فلما مات بنوا على قبره بيتا وألقوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو اللتة. Nah, yakni latta ini isim fa'il dari kata latta yaluttu. Dia itu adalah rajul saleh, seorang laki-laki yang saleh yang dahulu itu punya pekerjaan suka membuat adonan yang terbuat dari tepung. Itu buat roti yang terbuat dari tepung, adonan dari tepung, yang tujuannya itu untuk memberikan makan kepada para jemaah haji. Nah, ini orang soleh ini biasa membuat adonan, ya kemudian dengan adonan tersebut dia memberikan makan kepada para jemaah haji. Falamma mata, maka ketika laki-laki soleh ini meninggal dunia, maka mereka membangun penduduk tersebut membangun di atas kuburnya sebuah rumah, di atas kuburnya itu sebuah rumah. Kemudian mereka menutupinya dengan satair, dengan tabir, dengan kain. Kemudian terjadilah. Awalnya tidak disembah. Awalnya cuma sekedar untuk monumen saja. Monumen tahu? Itu monumen untuk mengenang jasa-jasa ya. Sekarang mungkin belum disembah monumen-monumen yang ada. Di sana ada patung Jenderal Sudirman. Ada, kalau di daerah saya ada Susilo Sudarman, patungnya ada. Awalnya itu tidak disembah memang. Awalnya karena cuma sekedar untuk mengenang jasanya. Sebagaimana di sini juga demikian. Untuk mengenang jasanya orang soleh tadi yang dia biasa memberikan makan kepada para jemaah haji. Awalnya demikian. Tapi setelah generasi pertama meninggal dunia, yang pertama itu membangun untuk sebagai bentuk untuk mengenang jasa-jasanya, maka generasi kedua tidak tahu untuk apa orang nenek moyang kita mau membangun patung ini, membangun berhala, membangun patung ini. Maka syaitan memberikan bisikan kepada mereka. Dulu orang tua itu menyembah itu, sekarang sembah. Hanya demikian. Ya. Setelah ilmu sudah hilang, orang sudah bodoh, maksudnya sudah tidak berpikir dengan akal yang sehat lagi, begitu ya. Sekarang kita sembah saja. Hanya demikian. Awalnya demikian. Awalnya kesyirikan semua itu kayak gitu. Ya. Itu sebelum mereka menyembah kepada patung, awalnya itu tidak disembah. Awalnya itu orang soleh yang dibangun ataukah dibikin gambar. Ya, oleh karena itu tentunya di sini membuat patung-patung. Meskipun itu dengan tujuan baik untuk mengenang jasanya mereka, ya, maka itu tentunya perkara yang terlarang. Karena akan mengantarkan dalam perbuatan syirik. Meskipun sekarang belum syirik, sekarang belum disembah, tapi lambat laun nanti syaitan akan membisikkan kepada anak cucu kita, wahai mereka berhal tersebut, untuk menyembah sesuatu yang pernah kita buat tersebut, sesuatu yang pernah kita pacarkan tersebut. Demikian, ini awalnya demikian. Inilah latar. Maka mereka setelah itu mereka menyembah patung tersebut, apakah bangunan tersebut di atas kuburannya tadi orang soleh tadi, selain daripada Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa Lata. Maka inilah yang dikenal dengan Lata. Ada bacaan tadi, afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah afara'aitumul Lata wal Uzza. Demikian. Dengan tidak mentasydidkan ta, apakah dengan mentasydidkan boleh dua-duanya. Nah, kemudian wal Uzza, ini syajaratun minat salam fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Taif. Uzza ini adalah sebuah pohon salam, pohon dari as-salam. Allah Ta'ala bagaimana bentuknya, bagaimana jenisnya tidak tahu. Cuma di sini sebutkan yang muallif, yaitu pohon salam. Apakah salam yang seperti di negeri kita atau bukan, Allah Ta'ala tidak tahu. Yang jelas dia itu sebuah pohon, yang ada di lembah Nakhlah, di antara Mekah dan juga Taif, di antara kota Mekah dan juga Taif. Haulahu bina wa sataib, di sekitarnya itu ada bangunan, sekitar pohon tersebut ada bangunan dan juga ada tabirnya. Wa indaha sadar, dan di sisinya itu ada sadarnya, ada juru kuncinya. Fiha syayatin yukallimuna an-nasa. Di bangunan tersebut, ini ada syaitan-syaitan yang mereka itu biasa berbicara dengan manusia. Jadi kalau ada orang yang datang ke bangunan itu,
yang ada pohonnya tadi, menyampaikan keluhannya. Ya, wahai Uzza, saya sedang kena musibah demikian dan demikian. Kemudian syaitan yang ada di dalam itu menjawab. Ya, inilah cara tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, menyesatkan manusia. Dijawab, oh kamu itu harus demikian dan demikian. Kamu datang ke sini membawa ayam cemani. Apakah yang lainnya? Nanti saya akan kabulkan permohonan kamu. Inilah syaitan. Ya, inilah syaitan. Demikian. Sedangkan di sini Uzza juga demikian. Ini dahulu ada syaitan yang mereka biasa berbicara dengan manusia yang datang kepadanya. Wa yadunnu al-juhal anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi asy-syajarah. Atau hadha al-bait alladhi banahu ma'a anna alladhi takallamahum hiya asy-syayatin litudillahum 'an sabilillah. Dan orang-orang yang bodoh itu mengira bahwasanya yang berbicara dengan mereka ini adalah pohon itu sendiri. Apakah bangunan yang mereka bangun itu? Padahal yang berbicara dengan mereka itu adalah syaitan-syaitan dengan tujuan litudillahum untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadha as-sanamu liquraisy wa ahli Makkah wa man hawlahum. Dan berhala ini adalah berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy dan ahli Makkah, penduduk Makkah, dan juga orang-orang yang di sekitar daerah tersebut. Ini Uzza. Berhala yang kedua. Berhala besar yang kedua yang ada di Mekah. Nah, kemudian yang ketiga di wa manata thalithatul ukhra itu al-mana wa mana. Nah, ini fi makanin yaqa'u qariban min Jabal Qudayd baina Makkah wal Madinah. Wa kanat li Khuza'at wal Aws wal Khazraj. Nah, mana ini adalah suatu tempat ya, yang di dalamnya, yang di tempat tersebut ada sebuah batu yang besar yang terletak dekat dengan Jabal Qudayd, dengan Gunung Qudayd yang ada di antara Makkah dan juga Madinah. Nah, dan berhala ini mana ini adalah untuk Khuza'ah, untuk suku Khuza'ah wal Aws wal Khazraj. Tiga suku ini yang menyembah kepada berhala mana tadi. Wa kanu yuharrimuna min 'indiha bil haji, dan mereka penduduk kota tersebut Khuza'ah, suku Khuza'ah, suku Aws, suku Khazraj, ketika mereka mau ihram untuk haji, ini hajinya orang kafir, hajinya orang Quraisy, yaitu hajinya mereka sama punya syariat haji, ya cuman mereka sudah berubah syariatnya, tidak sebagaimana syariatnya yang dibuat ya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak. Tapi mereka hajinya itu selanjar bulan mengelilingi Ka'bah ketika dulu sebelum Islam masuk ke Mekah. Kemudian bahkan mereka meletakkan patung-patung di sekitar Ka'bah ketika itu. Nah, mereka itu biasa kalau mau ihram untuk haji, mereka itu mulai dari mana tadi, dari tempat tadi yang ada pada yang mana. Nah, wa ya'budunaha min dunillahi, dan mereka menyembah manah tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi al-asnam ats-tsalathu hiya akbaru asnamil Arab. Maka tiga berhala ini adalah tiga berhala yang paling besar yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Nah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manah." Maksudnya adalah hal a'natkum syai'an, hal nafa'atkum, hal nasartakum, hal nasaratkum. Nah, Allah menanyakan kepada mereka, apakah berhala tadi telah memberikan kepada kalian kecukupan? Telah memberikan kepada kalian dari sedikit kecukupan. Apakah berhala-berhala yang tiga tadi, Lata, Uzza, dan Manah, telah memberikan manfaat kepada kalian? Apakah mereka bisa menolong kalian? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Afara'aytum, di sini pertanyaan yang seperti itu mengingkari. Ya. Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumit? Apakah berhala tadi bisa menciptakan? Apakah berhala tadi bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan? Mala wajadtum fiha, apa yang kalian dapatkan pada berhala-berhala tadi? Hala min babil inkar wa tanbihil uqul ila an tarji'a ila rushdiha. Nah, maka ini merupakan ya sesuatu yang mengingkari. Suatu bab yang menjelaskan tentang pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan ya wa tanbihil uqul, yaitu untuk memberikan peringatan kepada akal. Ya, agar supaya mereka kembali kepada rusdiha, kepada kecerdasannya, kepada petunjuknya. Fahari innama hiya sakhrat wa syajarat laysa fiha naf'un wala darrun makhluqatun. Berhala-berhala tadi tidak lain itu hanyalah sakhrat, hanyalah batu-batu saja, bebatuan saja, ataukah pepohonan saja, yang mana tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa menolak bahaya.
Mereka sebelumnya itu diciptakan, dibuat. Nah, mereka sebelumnya dibuat. Mana? Lata dan juga Uzza sebelumnya dibuat oleh manusia sendiri, kemudian ternyata mereka menyembahnya sendiri. Nah, kemudian Allah menyatakan walamma jaa Allah bil Islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-musharrafata arsala al-Mughirah ibn Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb ila Lata fi Taif fahadamaha bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah yang musyarrafah, kota Mekah yang mulia. Maka Rasul mengutus Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan ibn Harb untuk pergi ke Lata, berhala Lata tadi yang ada di kota Taif, kemudian wahadamaha, maka keduanya pun menghancurkan berhala ini. Perhatikan, ternyata berhala tadi tidak perlawanan. Cuma 2 orang yang menghancurkan, yakni Al-Mughirah bin Syu'bah serta Abu Sufyan. Ya, manusia yang menghancurkan ternyata kalau memang itu sembahan, kalau memang itu Tuhan, ternyata tidak bisa menghalangi. Ketika dihancurkan pun diam saja. Ya. Jangankan mau melawan ya, menghindar pun tidak bisa. Apalagi melawan. Perhatikan. Maka di sini tentunya terlihat sangat bodoh orang-orang syirik, orang yang menyembah kepada berhala, orang yang menyembah kepada pepohonan, orang yang menyembah kepada bebatuan, sangatlah bodoh. Karena itu semua itu sekedar benda-benda saja yang tidak bisa apapun, tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa menolak bahaya. Nanti kan di sini Lata yang sangat diagung-agungkan oleh penduduk Arab ketika itu. Nah, maka ternyata ketika Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan ibn Harb datang untuk menghancurkan atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berhala itu pun hancur. Wa arsala Khalid bin Walid ila al-Uzza fahadamaha wa qata'a al-ashjara wa qatala al-jami' wa qatala al-jinniyah allati kanat fiha yuqatibu an-nasa wa tudilluhum wa mahaha an akhiriha. Walhamdulillah. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Walid yang dikenal dengan Saifullah, dengan pedang Allah, karena sangat gagah beraninya dalam medan peperangan. Ini Khalid bin Walid, meskipun dulu pernah punya sejarah jelek, ya, punya masa lalu yang jelek. Itu disebabkan karena pasukannya Khalid bin Walid sehingga Rasul terluka. Sampai Rasul pun sempat mendoakan kejelekan untuk Khalid, tapi ternyata Allah menegurnya. Nah, kalian tidak memiliki hak dalam masalah ini. Ya. Yaitu ketika Rasulullah menyatakan, "Kaifa yuflihun al-qaum shajju nabiyyahum?" Bagaimana orang yang melukai nabi mereka itu akan bahagia? Ternyata Allah menegur Rasul SAW ketika menyatakan demikian. Ya, "Laisa laka bil amri syai'." Engkau tidak memiliki perkara, tidak memiliki urusan sedikit pun. Ternyata Allah akan memberikan petunjuk kepada Khalid bin Walid dan dia menjadi syekh, salah satu dari pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa perang yang banyak dipimpin oleh Khalid bin Walid menang. Ya. Menang sampai Umar bin Khattab mencopot kedudukannya. Karena apa? Karena khawatir Khalid bin Walid itu akan terjerumus dalam fitnah syuhrah, fitnah popularitas. Ya. Dicopot sama Umar. Tapi namanya seorang yang betul-betul berjihad karena Allah tidak goyah. Meskipun dicopot dari jabatannya sebagai seorang panglima, dia tetap ikut perang bersama yang lainnya. Meskipun sudah bukan jadi panglima, tidak gengsi. Sehingga orang sekarang gengsi. Tadi dia panglima, kok sekarang duduk di rumah yang gede. Ya. Karena akhirnya akan malu. Ya. Tidak, tentu saja dulu tidak. Meskipun sudah dicopot oleh Umar karena khawatir. Karena selalu peperangan di Binu Khalid menang terus. Hampir dikatakan tidak pernah kalah, hampir. Ya, tapi karena demikian, ini oleh karena itu diberikan julukan dengan Saifullah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Yani Rasul memerintahkan Khalid bin Walid ya untuk datang ke Uzza, fahadamaha, maka Khalid pun menghancurkan Uzza tadi dan memotong pohonnya, menebang pohon tersebut ya, dan membunuh jin perempuan, jin perempuan yang ada di pohon tersebut yang biasa berbicara dengan manusia dan menyesatkan mereka manusia serta meratakan sampai akhir-akhirnya, sampai akar-akarnya, mencabut sampai akar-akarnya. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Nah, tapi ternyata Uzza tadi, meskipun orang-orangnya itu menganggap ya bahwasanya dia itu sesembahan, meskipun dia itu orang yang mengira bisa berbicara dengan manusia, tapi ternyata ketika Khalid datang takut, sampai jinnya pun dibunuh oleh Khalid. Jinnya pun dibunuh jin yang menunggu pohon tersebut. Ya, ini dibunuh oleh Khalid bin Walid yang mana bisa menyesatkan manusia. Nah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى منى فهدمها ومحاها. نعم. وما أنقذت نفسها. نعم. فكيف تنقذ أهلها وعبادها. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menuju ke mana? Itu berhari yang ketiga. Maka Ali bin Abi Thalib pun menghancurkannya dan merasakannya. Wa ma anqadat nafsaha, tapi berhala yang tiga tadi, mana Uzza dan Man apa? Lata, Uzza dan Man ini ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah dihancurkan oleh para sahabat Rasul SAW yang mulia radhiyallahu ta'ala majma'in, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, fakaifa tunqidu ahla wa ubada? Bagaimana akan menyelamatkan ahlinya? Bagaimana akan menyelamatkan orang yang beribadah kepada tentunya tidak akan bisa lagi. Dia yang menyelamatkan diri saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan orang yang beribadah kepadanya. Nah, maka seluruhnya itu ya Lata baik Uzza atau yang lainnya, bebatuan atau pepohonan yang disembah, seluruhnya itu akan masuk dalam neraka jahanam sebagai bahan bakar bersama orang-orang yang menyembahnya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala ini akan masuk dalam neraka jahanam sebagai bahan bakarnya jahanam. Ya, baik itu batu, baik itu pepohonan, ya, atau yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dan juga yang para penyembahnya akan masuk dalam neraka jahanam. Ya, kecuali orang-orang yang disembah tapi dia tidak ridha. Sebagaimana Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Beliau disembah, tapi beliau sama sekali tidak pernah ridho kalau dirinya disembah. Maka beliau bukan termasuk dari penghuni jahanam. Ya, Allah menyatakan, nah, berkaitan dengan hal ini, yaitu orang-orang yang disembah selain daripada Allah tapi dia tidak ridho, maka tidak termasuk dalam kategori yang pernah saya sebutkan tadi. Nah, innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah Allah tetapkan baginya kebaikan, ya maka mereka itu akan dijauhkan dari jahanam tersebut. Demikian. Maka selain daripada Allah, apakah segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, ya, kecuali yang disembah dengan tanpa keriduan dari dirinya, seperti contoh Nabi Isa alaihissalam, ataukah misalkan ada orang yang menyembah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia tidak ridho, atau ada orang yang menyembah kepada para wali, misalkan mereka tidak ridho, maka mereka bukan termasuk jahanam. Tapi kalau mereka ridho, maka mereka termasuk penghuni jahanam dan termasuk dari bahan bakar jahanam. Nah, Allah menyatakan afara'aytum Lat wal Uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra. Aina dhahabat? Hal nafa'atkum? Hal mana'at nafsaha min junubillahi wa juyushil muwahhidin? Ya, kemana mereka itu akan pergi? Apakah berhala-berhala tadi memberikan manfaat kepada kalian? Apakah dia bisa menahan dirinya dari tentara-tentara Allah dan juga pasukan-pasukan kaum muwahhidin? Tentu saja tidak. Ternyata mereka semuanya hancur. Meskipun itu adalah berhala yang sangat diagung-agungkan oleh penyembahnya, tapi ternyata yang menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, apalagi menyelamatkan orang yang beribadah kepada itu. Maka boleh menyatakan sahada fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budu al-ashjar wal ahjar. Maka ini merupakan dalil. Pada ayat ini merupakan dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah kepada pepohonan, kepada bebatuan. Karena Lata ini adalah batu, yaitu sebuah bangunan. Uzza adalah suatu pohon. Mana juga ini bangunan tadi. Maka di sini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada pepohonan, kepada bebatuan. Bal inna hadhihi al-asnam ats-tsalatsah ya, kanat hiya akbaru asnamihim. ومع هذا محاها الله من الوجود. Ya, bahkan sesungguhnya berhala yang tiga ini bahkan merupakan berhala yang paling besarnya mereka, berhala paling besarnya mereka. Bersamaan dengan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala hapuskan, Allah ratakan, ya, dari keberadaannya. Wa ma dafa'at an nafsiha wa la dafa'at ahlaha. Dan ternyata berhala ini tidak bisa membela dirinya sendiri, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang menyembahnya, kepada ahlinya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa lam tamna'hum asnamuhum. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, yaitu para penyembahnya. Wa qatalahum, dan memerangi mereka, yaitu membunuh mereka.
walam tamna'hum asnamuhum. Asnamu sebagai fa'il dari tamna', ya. Dan asnam berhala-berhala mereka tidak bisa menghalangi dari peperangan, dari pembunuhan, dari dari Rasul memerangi mereka. Dan sonamnya mereka, berhalanya mereka tidak bisa menghalangi mereka dari menghalangi orang-orang yang akan menghancurkan, orang-orang yang akan membunuh mereka. Fahada fihi mastadalla lahu Syekh rahimahullah taala anna hunaka man yahwi al-ashjar wal ashjar. Maka di sini merupakan pendalilan yang Syekh rahimahullah taala, Syekh Ahmad At-Tamimi rahimahullah taala berdalil dengannya bahwasanya di sana itu ada orang yang beribadah kepada bebatuan dan juga pepohonan. Ya subhanallah, basyarun uqala ya'budun al-ashjar wal ahjar al-jamidah. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang punya akal. Manusia punya akal, tapi ternyata mereka menyembah kepada pepohonan, kepada bebatuan yang jamid, yang itu merupakan benda. Padahal manusia itu punya akal, tapi ternyata mereka menyembah kepada benda mati. Allati laysa fiha uqul, yang tidak memiliki akal. Wa laysa fiha harakah wala hayah, tidak bisa bergerak, tidak pula hidup. Aina uqulul bashar, di mana akal manusia? Ya, yang mana mereka bisa berpikir dengan akalnya tersebut, tapi ternyata menyembah kepada benda mati yang tidak bisa bergerak, tidak hidup, tidak punya akal. Nah, ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang besar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Dalil yang selanjutnya, dalil yang disebutkan oleh muallif di sini, yang terakhir dari kaidah yang ketiga, dari kaidah yang ketiga, yaitu hadis Abi Waqid Al-Laythi rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin wa lil musyrikeen sidratun yakufuna 'indaha wa yunawwituna biha aslihatahum yuqalu laha dhata anwa'. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwa' kama lahum dhatu anwa'. Al-hadits. Dan dalil yang selanjutnya, dalil yang menunjukkan bahwa di sana ada orang-orang yang beribadah kepada yakni pepohonan, adalah hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, beliau bercerita di sini, dahulu pernah kita keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, dan kami itu adalah orang-orang yang masih baru terlepas dari ikatan kekafiran, maksudnya baru masuk Islam. Nah, baru masuk Islam. Nah, ini pengakuan dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala. Nah, wal musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha. Itu lebih asli tahu. Yaqul dzatu anwa. Dan orang-orang musyrik itu punya sebuah pohon. Sidrah itu sebuah pohon bidara yang mereka biasa beriktikaf pada pohon tersebut, yaitu bertinggal, bersemedi, kalau kita katakan itu bersemedi di pohon tersebut. Nah, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tadi. Maka dikatakan pohon itu dengan dzatu anwa, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Karena buat menggantung senjata-senjata mereka, ada yang menggantungkan pedang, menggantungkan tombak, dengan harapan bisa mendapatkan barokah dari gantungan yang ada di pohon tersebut. Mereka beriktikaf di sana, kemudian menggantungkan pohon tadi. Kemudian akhirnya Abu Waqid menceritakan pamaroran Nabi Sidratin, maka kita melewati sebuah sidrah, sebuah pohon bidara. Aqulna, maka kita mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kita dzatu anwat, sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat, buatkan untuk kita dzatu anwat. Nah, ini tentunya suatu ucapan orang-orang yang kafir sebenarnya. Itu keyakinan orang kafir. Ketika itu karena Abu Waqid Al-Laythi masih dalam keadaan baru terlepas dari ikatan kekafiran. Maksudnya masih baru masuk Islam. Dia belum tahu mana syirik, mana tauhid. Sehingga mereka katakan syirik itu sebagai hal yang biasa. Maka Abu Waqid disebut milik Rasulullah SAW untuk dibuatkan, yakni pohon yang bisa mendatangkan barokah. Nah, tapi ternyata Rasulullah SAW membantah perkataan dari Abu Waqid Al-Laythi dan juga para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu, dan memberikan petunjuk kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Insyaallah untuk keterangan dari hadis ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada yang akan insyaallah. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.